Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Suryaningsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Code Computing dengan dengan dosen Pak Muhammad Ihwani Saputra Eskom. Sini saya akan menjelaskan jawaban saya. Jadi untuk penjelasan software as service sama utility computing, integrate network. Jadi untuk software service itu adalah model layanan software berbasis cloud di mana software tersebut disediakan secara online dan dapat diakses oleh pelanggan. Jadi intinya itu ada software berbasis cloud yang dapat diakses melalui online dan diakses oleh pelanggan. Untuk utility computing itu adalah model penyedia layanan yang menyediakan sumber daya komputasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, jaringan kepada pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan. Tuh, yang integrated network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menjadikan konektivitas digital yang menyeluruh guna menunjang suatu ruang lingkup pembelajaran yang luas. Untuk penjelasan arsitekturnya, jadi ini ada user, corporate VPN-nya, ada data center, terus ada public cloud-nya. Jadi untuk arsitektur hybrid cloud sendiri ini merupakan gabungan antara cloud public cloud sama private cloud. Jadi ini ada macam-macam hybridnya seperti ini dan page. Terus untuk arsitektur hybrid cloud computing sendiri adalah kombinasi cloud public dan private melalui jaringan area luas atau koneksi broadband yang melalui aplikasi dan data dibagikan dan dikelola sebagai arsitektur TI tunggal. Infrastruktur cloud hybrid sangat cocok untuk fluktuasi permintaan sumber daya komputasi karena memungkinkan bisnis dan melakukan pengskalaan dari berbasis on-premise ke public cloud untuk memenuhi peningkatan permintaan melakukan scale back dari public cloud ke on-premise private cloud hanya sekali. Dan penyimpanan data pada aplikasi yang penting. Jadi hybrid cloud ini dapat menyimpan data dan aplikasi penting di firewall mereka sementara melakukan hosting data aplikasi yang kurang penting di cloud publik sementara publik dan public cloud mempresentasikan dua ujung spektrum cloud computing dan hal kepemilikan dan efisiensi sumber daya bersama dan masing-masing menemukan sambutan sesuai dengan layanan data segmen pelanggan yang ditargetkan. Beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia bisa dibilang keberhasilan implementasi sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat berpengaruh yang perusahaan menekankan cost sistem pengembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi cloud computing. Nah, di sini saya sebutkan ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor keamanan dan security. Jadi intinya itu penting untuk melihat apakah nantinya itu keamanannya terjamin atau tidak. Untuk faktor fleksibilitas dan ketelitian ini juga penting karena code itu harus diakses dan dilihat memiliki manajemen yang fleksibel agar bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Terus ketersediaan tim yang penting untuk menjawab keluhan yang terjadi sesuatu tidak diinginkan dan layanan penyedia layanan selama 24 jam. Jadi ketelitian dan fleksibilitas itu sangat penting. Kemudian faktor integrasi dan kemudahan implementasi ini juga sangat penting karena dengan jika apa mempersulit pekerjaan itu justru malah menurunkan kualitas dan integritasnya.
Kemudian anggaran dan harga ini juga sangat penting bagi perusahaan. Jadi bisa disesuaikan dengan harganya. Untuk yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing. Jadi keuntungan virtualisasi dan cloud computing ini yang pertama keuntungannya yaitu pengurangan biaya investasi hardware, yang kedua kemudahan backup dan recovery, yang ketiga kemudahan development, yang keempat mengurangi panas, yang kelima mengurangi biaya space, yang keenam kemudahan maintenance, yang ketujuh standarisasi hardware, yang kedelapan kemudahan replacement. Untuk kerugiannya satu pusat masalah, yang berarti dianalogikan dengan menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Jadi dipusatkan permasalahannya. Untuk spesifikasi, jadi untuk server induk yang bermasalah ini nanti semua sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Jadi Kak, servernya bermasalah nanti yang semuanya itu tidak bisa digunakan. Untuk kerjaan yang kedua yaitu spesifikasi hardware. Untuk virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Satu pusat serangan atau penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jadi gampang jika hacker mampu merabas ke dalam server induk, ini akan mampu menyusup ke dalam server-server lainnya virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada di server induk. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.